ancaman untuk koordinator BEM SI jelang demo. Pulang sekarang atau mau pulang nama? Mahasiswa menolak wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode melalui aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI di depan Kompleks Parlemen DPR atau MPR dan sejumlah titik pada Senin. Namun aksi ini sempat diwarnai upaya penggebosan. Kaharudin, koordinator pusat BEM-SI, mengungkapkan dirinya sempat mengalami beberapa teror. Ia mengaku kadang dibuntuti orang tak dikenal saat melakukan seruan konsolidasi di Jakarta untuk demo 11 April tersebut. Bahkan, Kaharudin juga pernah ditelepon nomor asli. "Kamu mau pulang sekarang atau mau pulang nama?" kata Kaharudin, menuturkan ulang ancaman si penelpon kepada Tempo.com. Jumat 15 Februari. Tak cuma itu, kediaman orang tuanya di Riau juga didatangi orang tak dikenal. "Kami bersuara bukan seperti anak kecil yang lagi merengek kepada orang tuanya. Dan ketika orang tua membelikan mainan, kami diam," kata mahasiswa Universitas Riau ini. Benarkah akun media sosial Anda diretas? 3 akun media sosial saya dan beberapa akun WhatsApp Presiden Mahasiswa ataupun BEM mengalami peretasan. Akun Instagram saya sampai saat ini belum bisa login, termasuk Telegram dan Facebook. Tanggal 9 April ada postingan pembatalan lewat akun Instagram saya. Aksi tanggal 11 April saya nyatakan dibatalkan mengingat kasus COVID-19 yang masih belum reda. Begitu kira-kira isi pengumumannya. Menurut Anda, apa tujuan peretasan sebelum demo 11 April lalu? Kita tidak tahu alasan kenapa mengalami peretasan. Kita juga tidak tahu siapa yang mengerahkan untuk melakukan hal itu. Tentu, kalau dari pandangan mahasiswa ketika kita mengkritik sesuatu, ya pasti orang yang dikritik itulah yang melakukan peretasan, kan? Tetapi pergerakan mahasiswa harus jalan terus. Semakin diganggu, semakin semangat untuk melakukan pergerakan. Apabila kita diganggu, artinya apa yang kita suarakan benar. Apakah Anda pernah mendapatkan teror atau ancaman? Seperti apa? Sebelum aksi itu, saya sempat ditelepon orang. Saya kira reporter atau wartawan, ternyata bukan. "Kamu mau pulang sekarang atau mau pulang nama?" Kemudian pasca aksi juga ada yang mendatangi rumah saya. Saya baru dapat informasi 2 hari setelah aksi. Tetangga yang bercerita bahwa kemarin ada yang mencari rumah Kaharudin, mengabarkan bahwa Kaharudin saat ini tidak bisa dihubungi. Padahal saya selalu mengabari orang tua. Orang itu hanya ingin membuat khawatir orang tua saya agar, ya mungkin meminta anaknya untuk tidak aksi lagi. Apakah ancaman semacam itu mengganggu konsolidasi BEM-SI di Jakarta? Terkadang kita juga dibuntuti oleh orang tak dikenal ketika menyuarakan konsolidasi. Bahkan konsolidasi kita pernah batal pada 7 April dan dibuat online. Alasannya, banyak yang hadir di luar dari mahasiswa. Tapi itu tidak menyurutkan semangat juang kita untuk terus menyuarakan kebenaran dan menyampaikan aspirasi. Mahasiswa ancam reformasi jilid 2 jika tuntutannya diabaikan pemerintah. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI mengancam akan menggalang gelombang aksi unjuk rasa yang lebih besar jika tuntutannya tidak terpenuhi. Sebelumnya dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, pimpinan DPR yang diwakili oleh Sufmi Dasko Ahmad, Rahmat Gobel, dan Lodewijk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menemui mahasiswa dan berjanji akan mengakomodir serta mengawal tuntutan BEM-SI ke pemerintah. "Kita akan kawal, kita akan monitor. Kalau tidak tersampaikan aspirasi ini, maka akan ada gelombang-gelombang aksi selanjutnya yang lebih besar. Sepakat kawan-kawan?" teriak Ketua BEM-SI Kaharudin dalam orasinya pada Senin sore. "Sepakat," sahut masa aksi. Kaharudin juga mengancam pimpinan DPR dan Kapolri apabila tidak maksimal dalam mengupayakan tuntutan mahasiswa tersampaikan ke pemerintah akan mengupayakan reformasi jilid 2.
Nanti akan ada reformasi jilid 2. Jikalau aspirasi ini tidak terrealisasi, sepakat kawan-kawan? Tegasnya, sepakat. Teriak masa aksi lagi. Dalam aksi BMSI yang berujung ricu ini, mereka membawa sejumlah tuntutan antara lain sebagai berikut. Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022. Ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Yang keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang sampai saat ini belum terjawab. Unjuk rasa 11 April 2022 ini 4 tuntutan BMSI. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI akan melakukan aksi unjuk rasa hari ini pada Senin 11 April 2022. Semula unjuk rasa akan dilaksanakan di Istana Negara berupa haluan dan akan dilangsungkan di depan gedung DPR atau MPR RI. Perubahan lokasi unjuk rasa 11 April 2022 usai video penegasan Presiden Joko Widodo perihal kepastian pemilu digelar 14 Februari 2024 mendatang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 10 April 2022. Diperkirakan akan dihadiri lebih dari 1.000 mahasiswa. Demo 11 April 2022 bakal berlangsung mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Rencananya, unjuk rasa tersebut diikuti mahasiswa dari 18 universitas yakni UNJ, PNJ, ITPLN, STIE, SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al-Wafa, IAI Tazkiyah, AKA Bogor, UNRI, UNAN, UNRAM, PPNP, Undip, UNS, UNY, Unsort, ESG, dan Stiper. Dalam aksinya, BMSI memberikan 4 tuntutan seperti dikutip dari Instagram BMSI pada Senin 11 April 2022, yakni mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Yang kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022. Yang ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atas masa jabatan 3 periode. Yang keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang sampai saat ini belum terjawab. Sebelumnya, pihak Polda Metro Jaya berjanji akan mengamankan aksi demo 11 April 2022 secara humanis. Polda Metro Jaya siap. Kita akan mengeluarkan personel sebanding dengan jumlah demo. Pokoknya Polda Metro Jaya siap, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan. Namun, Zulpan tak menjelaskan beberapa jumlah personel yang akan diturunkan demi mengamankan aksi tersebut.